Beli satu, dapat gratis 3. Pemirsa, setelah pemilihan pada 20 April aklamasi, sebanyak 29 pengcap olahraga se-Kabupaten Karangasem secara aklamasi menunjuk Putu Toya sebagai Ketua Umum KONI Karangasem periode 2019-2023. Pada 25 Mei 2019, kepengurusan KONI Kabupaten Karangasem di bawah pimpinan Putu Toya resmi dikukuhkan dan dilantik, di mana pengukuhan dan pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum KONI Bali dan disaksikan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri. Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri berharap melalui pengukuhan dan pelantikan tersebut, pengurus baru ke depannya KONI Kabupaten Karangasem bisa segera memahami apa yang menjadi pokok tupoksi mereka. Bupati Karangasem juga berpesan, walaupun dengan anggaran yang minim, diharapkan KONI mampu memaksimalkan peningkatan prestasi olahraga di Karangasem. Usaha pembinaan KONI terhadap atlet-atlet di Karangasem harus terus dilakukan. Menurut Bupati Karangasem, potensi olahraga di Karangasem tidak usah diragukan lagi. Oleh sebab itu, Bupati Karangasem segera memberi arahan kepada KONI agar segera mendata potensi olahraga setiap kecamatan. Intinya adalah, Bupati Karangasem menaruh harapan besar terhadap kepengurusan KONI yang baru agar bisa meningkatkan prestasi olahraga di Karangasem. Ya, saya rasa apa yang menjadi terbaik. Jadi marilah raih yang terbaik. Buat apa kita mesti mundur berpikir. Raih yang terbaik, kalau itu emas, ya raihlah emas. Jangan hanya perak, jangan hanya perunggu, raihlah emas. Jika orang lain bisa meraih emas, kenapa kita tidak? Saya yakin dan sangat yakin, pasti Karangasem mampu melakukan hal itu. Ketua Umum KONI Bali, Kedut Suwandi berharap kepengurusan KONI Kabupaten Karangasem yang baru menjadi lebih baik kualitas kerjanya dibanding KONI sebelumnya, mempunyai etos kerja, disiplin, dan berkomitmen tinggi untuk memajukan olahraga di Karangasem. Di cabang panahan dan judo, Karangasem sudah mulai menunjukkan prestasinya. Ketut Suwandi menambahkan, Karangasem memiliki bakat yang terpendam dalam olahraga. Namun tidak cukup hanya bakat saja, karena KONI harus terus mengasah bakat tersebut agar bisa melahirkan atlet berprestasi ke depannya. Ya, kita tidak bisa berbicara, oh di sini ada bakat, tinggal bakat. Kalau tidak diasah, kita tidak diolah dengan baik, dia tidak akan pernah menjadi atlet yang berprestasi. Saya yakin dengan kepengurusan baru, dengan komitmen pengambil kebijakan di Karangasem, olahraga di Karangasem bisa berkembang lebih baik lagi. Ketua Umum KONI Karangasem terpilih periode 2019-2023, Putu Toya mengatakan, setelah pengukuhan dan pelantikan, dirinya akan segera membenahi semua hal yang berhubungan dengan organisasi seperti masalah administrasi dan organisasi anggota KONI, utamanya pengurus-pengurus cabang olahraga, mengingat ada 3 cabang olahraga tambahan. Selanjutnya, upaya persiapan atlet segera dilakukan, disusul administrasi atlet dan ofisial jelang Porprov Bali 2019 di Tabanan. Tidak lupa Ketua Umum KONI Karangasem berterima kasih atas dukungan dana yang akan dikucurkan Pemkab sebesar 7 miliar 90 juta rupiah demi menghadapi Porprov mendatang di Tabanan. Kita bekerja bersama-sama dalam kebersamaan sehingga kita bisa meningkatkan prestasi, ya apa yang sudah tercapai pada keputusan sebelumnya kita bisa tingkatkan lagi sehingga Karangasem dapat berbicara juga dengan kabupaten-kabupaten lain. Jadi kita. Putu Toya menambahkan, jumlah atlet yang dikirim pada Porprov mendatang mencapai 279 orang, ditambah 54 orang ofisial, 29 orang manajer, serta 39 orang panitia. Jadi kontingen Karangasem terdiri atas hampir 400-an orang. Mengenai cabang olahraga andalan, Karangasem masih kuat di cabang olahraga seperti taekwondo, judo, dance sport, karate, dan menembak. Di luar cabang tersebut, Karangasem juga mulai memperkenalkan cabang olahraga baru, diantaranya Yong Mudo, biliar, dan catur gajah. Kung Krisna, Bali TV.